Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Alhamdulillah kali ini saya kembali bisa menyapa teman-teman semua dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atau dulur-dulur semua yang sudah menonton video-video saya, dan semoga dari video-video yang saya berikan atau saya sajikan itu salah satu bisa memberikan manfaat, bisa diambil manfaat oleh dulur-dulur semuanya. Nah, oke. Kali ini videonya agak beda karena hari ini adalah hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 7 bulan 7 bulan Juli 2021, tepat 2 hari diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintah pusat. Nah, yang mau saya ceritakan atau mau curhatkan di sini adalah apakah mempengaruhi dari penjualan di toko kelontong atau toko retail semacam kita ini. Mungkin yang mau buka usaha toko retail atau toko kelontong, mungkin video ini bisa diambil pengalaman atau manfaatnya ketika sedang diberlakukannya PPKM. Jadi sudah 2 hari yang saya alami di sini. Memang ya dirasa ya harus tetap bersyukur ya, walaupun gimana itu penjualannya memang agak menurun atau sedikit menurun. Yang biasanya itu sehari omset bisa 2,5 sampai 3 juta. Untuk 2 hari kemarin dan hari ini tuh omsetnya cuma berapa ya, kemarin dapat 1.750, hari ini masih 1.300.000-an sampai video ini dibuat ini jam berapa, jam 7 habis maghrib, itu masih segitu ya. Memang dampaknya itu memang terasa, tapi ya mau gimana lagi, tetap harus kita syukuri. Ini juga program dari pemerintah pastinya sudah memikirkan, dan insya Allah pasti yang terbaik lah untuk kita semua. Kita berprasangka baik aja seperti itu. Dan saya kepada teman-teman, kepada dulur-dulur semua yang pedagang kaki lima, yang biasanya berjualan di tempat-tempat wisata, pedagang kaki lima yang biasanya jualan di tempat-tempat wisata, karena diperlakukannya PPKM untuk secara otomatis semua tempat-tempat tersebut ditutup dan imbasnya nggak bisa jualan ya. Yang sabar, insya Allah pasti ada rezeki yang lain lah. Tetap optimis, tetap nggak boleh karena dengan adanya seperti itu terus kita down dan tidak melakukan apa-apa, itu jangan. Sekarang banyak kok cara jualan itu nggak harus ngelapak di tempat seperti itu. Sekarang banyak media-media yang besar yang bisa dijadikan untuk jualan, seperti di grup-grup di Facebook atau di OLX kita bisa foto dagangan kita, atau di grup-grup WA dagangan seperti contohnya cilok, kita foto terus kita iklankan. Ya siapa tahu lah bisa dapat jatah rezeki dari situ. Mungkin untuk teman-teman pedagang kaki lima hal semacam itu bisa dicoba, nggak boleh ngeluh, tetap optimis. Karena apa ya, karena yang punya setoran kita itu terus berjalan meskipun PPKM atau apapun, setoran kita nggak mau tahu, tetap berjalan. Dan dengan adanya seperti itu kita tetap harus semangat. Nah oke. Terus apalagi, terus selain itu memang ada beberapa barang yang langka sekarang, seperti saya sebutkan aja susu beruang, terus si 1000 itu sekarang barangnya langka. Dan adapun seumpama ada itu harganya sudah naik 20% dari harga biasanya harganya cuma 252, sekarang udah naik 20%. Itu pun barangnya juga rebutan. Nah, mungkin untuk kawan-kawan semua yang baru buka usaha terus bisa memanfaatkan
hal yang seperti itu, mencari barang yang langka terus dijual dengan harga yang normal atau dijual dengan mengambil keuntungan sedikit, supaya apa? Supaya itu juga bisa mempromosikan toko kawan-kawan. Jadi orang malah, oh di sana loh ada yang barang langka, masih tersedia. Akhirnya toko teman-teman juga menjadi ramai. Itu juga bisa menjadi salah satu media untuk berpromosi. Tapi kalau masih toko teman-teman masih baru, juga harus hati-hati. Karena apa? Karena kemungkinan nanti setelah adanya seperti itu diberlakukannya PPKM, kemungkinan harganya kan akan kembali normal. Nah, kalau sudah harga normal, kawan-kawan itu akan kesusahan untuk menjualnya. Jadi harus apa ya, feelingnya itu harus cepat. Oh, nanti saya kulak segini, harus habis dalam waktu segini. Kalau nggak habis, resikonya ya tadi, ketika barang sudah kembali dengan harga normal, teman-teman juga harus, kalau nggak mengikuti harga normal di pasar, jualnya pasti akan rugi. Nah, selain barang-barang itu masih ada barang-barang atau ya dari produk minuman yang banyak dicari. Ini pengalaman yang saya alami selama 2 hari, bahkan sebelum PPKM, 3 hari sebelum PPKM sudah saya amati, sudah saya pikirkan, ini nanti 2 barang ini pasti akan langka. Maksudnya 2 barang UC dan brand ini nanti pasti akan langka. Dan saya amati orang-orang itu beralihnya ke produk-produk minuman yang masih mengandung vitamin C atau minuman isotonik lah. Mungkin kan bisa nanti yang belum ada di tokonya bisa dilengkapi, bisa kulaan minuman tersebut, dan harganya masih normal di pasaran, stoknya di agen masih banyak. Apa saja barang-barang tersebut? Ya, ini barang-barangnya adalah, ambilkan yang pertama, ini yang pertama, minuman ini sekarang nggak tahu untuk manfaatnya karena saya bukan ahlinya, tapi selama 3 hari selama saya amati itu penjualannya, ini rokok pun kalah. Penjualan rokok biasanya kan kalau di toko saya itu yang bisa menghasilkan uang banyak kan perputaran dari rokok. Sekarang rokok menurun, terus ganti ke minuman isotonik dan minuman bervitamin mengandung vitamin C salah satunya. Itu yang laris ini. Pokoknya produk ini penjualannya banyak dicari orang. Terus selain itu, ini minuman isotonik yang ini banyak dicari orang juga. Ini harganya masih normal, 1 karton mungkin cuma 1,35. Selain itu, alternatifnya orang-orang ketika nggak ketemu UC, orang-orang itu banyak mencari ini juga di agen atau di distributor udah mulai agak dijatah ya. Jadi ordernya itu nggak bisa full, nggak bisa banyak seperti sebelumnya kemarin, sebelum hari raya bisa banyak. Sekarang kayak gini dijatah dan harganya masih normal. 1 kerat itu isi 12 cuma 29.000. Terus berikutnya apa yang ini, ini juga banyak dicari orang. 3 hari belakangan ini orang-orang alternatif selain mencari UC nggak ada, akhirnya ngambil minuman ini dan Floridina. Nah, mungkin itu yang saya amati dari toko saya. Mungkin kalau teman-teman mungkin mau mencontoh atau meniru supaya tetap bisa berjalan. Memang ketika kita dihadapi dengan pandemi atau PPKM seperti ini ya, kita harus berputar otak gimana caranya dagangan kita itu tetap laku, terus bisa tetap ada perputaran uang, bisa berputar. Jadi kita harus berpikir keras barang-barang, dan harus jeli barang-barang apa saja yang laku di pasaran dan bisa kita jual dijadikan uang. Biasanya itu kebutuhan pokok itu juga banyak sekarang. 2 hari kemarin, 3 hari orang belanja agak menurun. Nggak tahu ya kalau sampai PPKM nanti selesai masih seperti ini, memang ekonominya yang melemah atau memang karena diberlakukannya PPKM. Karena kan
di tempat saya itu untuk buka-buka toko itu juga dibatasi sampai jam 5 sore atau jam 8 malam itu sudah harus tutup semua. Itu juga mempengaruhi dari mempengaruhi omset kita. Nah, oke, itu dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya pokoknya untuk teman-teman para pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di tempat-tempat wisata, meskipun sekarang nggak bisa jualan, masih banyak kok media-media yang bisa dijadikan untuk tempat jualan. Kita nggak harus jualan di tempat seperti itu. Maksudnya nggak harus ngelapak. Kita ngelapaknya sekarang itu zamannya ngelapak online. Jadi bisa produknya itu dibuat semenarik mungkin, difoto. Kalau online kan kuncinya itu harus foto. Kan masih ada dan kita skip dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi karena terjeda adzan untuk sholat isya, saya ucapkan teman-teman semua yang belum sholat, silakan sholat dulu. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit sebelum saya tutup video ini. Tadi dari mana ya? Oh ya, nyampe lapak. Kalau lapak online sekarang kan banyak, nggak harus ngelapak di tempat. Sekarang itu karena sudah banyak media-media yang besar seperti Facebook, terus WA bisa. Yang terpenting kuncinya adalah ketika kita berpromosi atau berjualan di seperti itu adalah yang kita perlu bagusi adalah, selain kalau jualan makanan ya, selain makanan itu rasa, kalau barang selain kualitas adalah yang dipercantik adalah foto. Bagaimana kita bisa mengimajinasi calon pembeli itu melihat bahwa wah, produknya itu sangat menarik. Nah, itu bagaimana? Itu adalah PR dari para pedagang kaki lima yang mungkin sekarang bisa dikatakan sangat berdampak karena nggak bisa jualan. Ya udah, mungkin videonya itu dulu. Mohon maaf kalau video ini tidak berkenan di hati teman-teman atau video mau ngene tok. Tapi saya berharap semoga ada yang bisa diambil manfaat dari video yang saya sajikan untuk kali ini. Tetap semangat kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, protokol pemerintah. Semoga teman-teman semua terhindar dari wabah atau penyakit yang sekarang lagi melanda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.